Salam Babe semuanya. Malam hari ini saya dikasih kesempatan untuk sharing firman. Ini baru pertama kali di sini. Amin. Minggu depan juga ya. Ya, diserang ya. Diserang. Oke, kita sama-sama belajar di sini. Saya pilih topik hari ini kekuatan doa. Jadi memang doa itu kan sumber yang sangat inspiratif buat kita semua ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan apalagi terutama buat saya pribadi, doa itu ya saya juga baru belajar, saya juga masih terus belajar dalam segala kehidupan kita, apa yang kita alami setiap hari dan apa yang kita doakan itu, doa itu kan seperti nafas ya, nafas kehidupan kita. Jadi doa itu kita bisa menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan dan sumber kedamaian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin beberapa aspek-aspek yang dalam kekuatan doa itu bisa jadi cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Gimana sih kita berkomunikasi dengan Tuhan? Ya itu kan memungkinkan kita untuk bisa mengungkapkan perasaan kita. Apa sih kita rasain selama ini yang kita butuhkan, yang kita harapkan dalam kehidupan kita untuk kita bisa direct langsung ngomong sama Tuhan. Itu melalui doa. Dan yang kedua dengan baca firman, biar kita bisa mengerti apa sih yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Nah, mari kita buka ayat di Matius 7 ayat 7 sampai 8. Akan saya bacakan saja. Wilkur baca. Matius 7 ayat 7. Matius 7 Ayat 7 ayat 7. Dan 8. Hal pengambulan doa. Pengampunan bukan pengambulan. Ini pengambulan kan? Ini buat saya bulan ya. Pengambulan. Betul, pengambulan. 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 Ya, lanjut. Pengambulan Doa. Matius 7 ayat 7. Ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka itu akan dibukakan bagimu. Mengapa? Karena itu orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok akhirnya itu dibukakan. Amin. Nah, di situ kita dari firman ini kita bisa lihat sendiri gimana sih kita harus mencari Tuhan. Kita harus melihat gitu loh. Tuhan itu selalu menunggu dari diri kita sendiri supaya kita tuh datang kepada Dia. Tapi kan kadang-kadang kita tertutup pintu kita untuk sampai ke Tuhan karena apa? Dosa kita, kesalahan kita sendiri. Kenapa kita melakukan baik kesalahan-kesalahan tanpa kita sadari? Karena mungkin kita mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Kadang-kadang kita ini belum ngerasain Tuhan secara pribadi, belum kita bisa bertobat gitu loh. Pasti dengan kedagingan kita, cara hidup kita yang lama, kita nggak bisa harus meninggalkan itu semua supaya kita bisa lihat, oh Tuhan tuh ada buat kita, nungguin kita loh. Dia tuh nungguin tiap hari, tiap saat untuk kita datang kepada Dia. Nah disitulah makanya Dia tuh selalu mengetok pintu hati kita, tapi kadang kita yang selalu menutup diri supaya Dia tuh datang kepada kita secara pribadi. Nah itulah dosa-dosa itu yang banyak kita lakukan tanpa kita sadari, tanpa kita melihat pribadi kita. Gimana sih kita harus mengandalkan Dia dalam segala kesulitan hidup kita. Dan juga doa yang kita panjatkan itu bisa memberikan kekuatan spiritual untuk menghadapi kesulitan hidup itu. Ya, secara spiritual itu roh kita bisa dibangun dengan doa. Gimana sih kita untuk membangun roh kita yang hidup, menghidupi diri kita yang kita letih, lesu sekarang, yang nggak ada harapan. Dan dengan kita berdoa itu minta tuntunan Roh Kudus untuk Tuhan melalui kehidupan kita. Karena saya juga pribadi ngerasain Tuhan itu seperti apa. Walaupun saya dulu ke gereja, saya berdoa, tapi berdoa mungkin ya itu berdoa biasa aja, berdoa buat diri sendiri. Karena saya nggak ngerti dulu ya kan, saya kan dulu Katolik ya dari kecil. Jadi ya agak-agak kaku kali ya kalau Katolik ya. Ajarannya, doktrinnya kan udah terpaku dengan tulisan, bacaan. Jadi doa tuh baca.
doa itu kita baca, Kayak bukan dari hati. Kayak dihafal gitu. Hah? Kayak dihafal gitu. Iya, kalau Katolik gitu, doa tuh ada bukunya. Doa apalah, doa Santo Mikael, itu baca itu. Tapi memang itu cuma ajaran-ajaran dunia yang saya pelajari sih, yang saya alami. Sampai saya tuh ngerasain Tuhan itu, ternyata tuh Roh Kudus itu manggil kita gitu loh, dia nungguin kita. Karena kita selama kita hidup kita nyaman, kita nggak pernah cari Tuhan, pasti lupa. Pasti itu di zona nyaman kita, keluarga kita baik-baik aja, keuangan kita mungkin biasa-biasa aja. Kita cari Tuhan nggak? Nggak mungkin kita cari Tuhan. Itu kadang-kadang kita terlena. Saya tuh ngerasain banget itu. Disitulah saya diproses dari keluarga saya. Kenapa Tuhan? Ya saya nggak pernah doa, baca Alkitab, saya nggak pernah dulu. Boro-boro kita cuma nggak tahu firman sama sekali. Cuma tahu kita tahu Yesus, tahu, tapi kita nggak mengenalinya secara pribadi. Itu yang banyak yang saya rasain. Tuhan tuh ngajarin saya juga. Roh Kudus itulah yang ngajarin saya banyak hal. Mungkin dunia ini kita pelajari, kita nggak tahu, tapi Roh Allah itu yang terus menuntun kita ke hidup yang benar. Dalam itu, dia apapun yang kita kerjakan, baik itu besar kecil, kita harus mengandalkan dia, jangan dari diri sendiri. Kadang-kadang kita ambil keputusan, gue mau ini, gue mau itu, ya udah mikir dari sini. Tapi kita nggak doa dulu, nggak tanya dulu sama Tuhan. Tuhan apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus aku lakuin dalam segala tingkah laku, dalam segala jalan-jalanku, apa yang harus aku lakukan. Nah, itulah kenapa kita harus minta Roh Allah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, Roh Kudus, Roh penolong buat kita. Saya yakin kita semua punya Roh Kudus di dalam diri kita setelah kita bertobat hidup baru, dan kita bisa mencapai kekekalan yang Tuhan inginkan buat kita semua. Karena kan kita hidup di dunia ini sementara. Kalau kita udah mati, kita nggak bisa memuji Tuhan, kita nggak bisa melayani Tuhan. Selesai udah. Banyak orang yang putus asa begitu, karena dia nggak ingat gitu loh, siapa yang nyiptain dia gitu. Kalau kita juga untuk belakang, maka kita harus menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita yang susah. Karena banyak dengan doa itu, kita dengan mendoakan teman-teman kita yang susah itu, kita membangun roh dia yang tidur. Banyak, jadi pengalaman-pengalaman yang seperti itu yang saya alami dengan kita berdoa, mendoakan orang. Kita nggak perlu mendoakan diri kita sendiri. Kalau saya bilang, kalau saya pribadi ya, yang saya pelajari, yang saya rasain selama ini, untuk kita berdoa itu kita boleh sih berdoa minta sama Tuhan, tapi memang sebenarnya sih nggak perlu minta. Tuhan nggak tahu sih sebenarnya apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan dalam keluarga, dalam ini. Memang kadang-kadang Tuhan kok gue begini-begini aja, kok saya begini-begini begitu lagi, kok saya nggak maju-maju gitu. Tapi kan itu tergantung respon hati kita, komunikasi kita, keinginan kita sama Tuhan. Tuhan tuh melihat hati kita ini benar nggak. Kita ini selalu diuji, benar nggak nih hati kita buat dia. Kalau kita senang dikit, lupa nggak sama dia. Banyak orang yang lupa loh, baru naik sedikit udah lupa. Licin ya, reset turun lagi, jatuh lagi. Nah itu ya Tuhan suka gitu. Jadi kita selalu hati-hati dah. Ngeri soalnya. Kalau saya sih takut jatuh lagi, saya nggak mau. Jadi ya udahlah, Tuhan sudah ubah saya, dia sudah bentuk saya. Paling enak tuh dimurnikan, sakit minta ampun. Itu kita semua kalau dimurnikan, saya ngerasain nggak enak, sakit. Tapi kita dimurnikan seperti bulu domba, nanti kita akan dibentuk menjadi bejana yang baru, yang lebih kuat, lebih kokoh, yang bisa kita bantu orang, untuk menopang orang, teman-teman kita dalam komunitas. Saya rasa banyak yang perlu kita lakuin, banyak hal-hal yang perlu kita lakuin, bukan buat diri kita, tapi apa yang kita lakuin kita buat Tuhan. Dan kita dengan membantu orang lain, teman-teman kita sendiri yang saling yang membutuhkan pertolongan kita lewat kita sendiri. Jadi Tuhan kan pakai hidup orang itu untuk menjadi penolong bagi sesama gitu. Jadi dia mengajarkan kita untuk apa yang harus kita jalani setiap hari. Jadi dengan pengharapan dan kedamaian juga doa dapat memberikan
menghadapi kita untuk ketidakpastian dalam kehidupan dan kesulitan. Maka dari itu seperti Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi dalam segala penderitaan kita tuh harus sabar dalam penderitaan kita. Kita harus lihat memang hidup kita saat ini sakit, memang hidup kita banyak air mata. Saya yakin banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi setiap hari. Memang kita ini manusia biasa yang lemah, yang banyak kesalahan-kesalahan di dalam pribadi kita, terutama terhadap Tuhan. Memang kita ini berdosa terus setiap hari. Gak ada yang bilang kita suci, gak ada yang kita benar. Maupun pendeta sekalipun dia kuat, dia bisa khotbahnya luar biasa, tapi saya yakin dia juga ada kelemahan-kelemahan itu. Jadi kita harus introspeksi diri juga gitu. Kalau kita harus bersandar terus dalam doa-doa kita, dalam apa yang kita alami secara emosional gitu. Kan banyak orang yang kalau kena masalah, gue capek berdoa nih, ya Tuhan gak jawab doa gue nih. Gak jawab doa gue, capek gitu. Udah ngapain cari Tuhan ya? Tapi firman Tuhan berkata ini di Yakobus 4 ayat 8. Baca Al-Quran. Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Amin. Di situ kita harus berdosa, ya kita harus cari sumbernya, mendekat sama Tuhan. Gak bisa kita ninggalin lari dari Tuhan, karena kalau enggak kita akan hidup dalam kebinasaan. Tuhan tuh mau memberikan kita keselamatan, pengampunan, pengasihan. Makanya dia bilang sama kita, dekatlah samaku, ya, carilah kebenaranku. Jadi kita berdoa itu adalah bukti kita bisa mengandalkan Tuhan. Seperti Yakobus 5 ayat 13 juga berbicara begini, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ayat berapa? Yakobus 5 ayat 13. Di ayat itu, di firman itu yang kita ambil refleksinya. Itu kita susah, kita sakit, kita takut, kita khawatir, kita berdoa, cari wajah Tuhan, duduk di bawah kakinya. Tuhan, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku jalani di saat ini, supaya aku bisa keluar dari penderitaan ini. Kita harus bisa hidup dalam tuntunan Roh. Dengan berdoa gitu kita dapat menemukan kekuatan kita untuk kita bisa melewati kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan kita. Tuhan kan suka bilang kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi jangan takut, jangan khawatir apa yang harus kita alami saat ini. Seperti Filipi 4 ayat 6. Itu juga bagus firman. Baca deh. Filipi 4 Ayat ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu Tuhan kan selalu, kita memang hidup dalam kekhawatiran, tapi selalu dia bilang jangan khawatir. Memang kita manusia tuh selalu khawatir, mau pendeta pun jadi khawatir, saya yakin. Tapi kita gimana sih overcome untuk kekhawatiran itu? Ya kita harus lihat Tuhannya. Kita harus bersyukur, kita ini masih dikasih hidup, ya, kita masih bisa dikasih kecukupan. Hari demi hari kita bisa lewati semuanya itu kan berkat anugerah kemurahan Tuhan bagi hidup kita. Tanpa kita sadari. Dan yang paling penting apa? Kita harus mengucap syukur dalam segala kesusahan kita, walaupun kita hidup biasa-biasa aja. Kita masih nyari uangnya susah, mungkin nggak bisa kaya, memperkaya diri, tapi kan Tuhan nggak ngeliat itu. Kaya di dunia buat apa? Tapi kalau kita selesai udah di atas, kita nggak jadi apa-apa. Karena yang kita cari kan sekarang alam. Kita hidup di dunia sementara, hari kita lewati cepat loh.
Kita tambah tua. Kita nyari apa sih sekarang saat ini? Udah tua, udah sakit, nyari apa sekarang? Kalau nggak kita amin. Kelihatan. Pak Sami tambah muda dia. Bukan pemuda saya. Berendam, tambah muda. Di kolam ini ya. Langsung berendam. Iya, Waduh. kita ini sebentar loh. Saya aja waktu itu kerasa kok udah tambah tua nih. Ayo buat baik. Amal sama ini lihat ini. Kita ini mesti cari perkenanan Tuhan. Gua pernah Itu yang tua, paling tapi penting. belum tentu bisa Kalau saya tua. bilang, walaupun sekarang ini kita sudah dirubah, tetap kita harus jaga hati, jaga pikiran kita, Jaga hati. ucapan-ucapan kita. Nah, kita tuh nggak salah langkah. Yes. Biar Tuhan kita tuh takut sama Tuhan jadinya. Kita mau berbuat menyimpang ke kiri, ke kanan, kita ngeri, takut. Kalau kita dekat sama Tuhan, ini jawaban, pasti kita punya orang takut akan Tuhan. Amin. Saya yakin itu. Jadi kita mau buat salah pun, pasti itu Roh Kudus yang di dalam kita ingetin kita. Nah, itu pasti dia bisa ngomong. Kalau kita ingin nonton, kita tuh bisa dengar suara Tuhan dalam hati kita tanpa kita harus membaca firman. Karena kita tuh udah dekat, dia pasti kasih kita seperti bicara di dalam hati kita. Pasti kita semua pernah ngerasain itu. Kadang-kadang benar atau enggak, tapi itu Roh Kudus itu yang penolong kita di saat kita ketemu yang nggak baik, yang bahaya, yang ini yang bakal mencelakakan kita. Kita tuh kayak diingetin. Tuhan rela. Pasti Tuhan tuh turun, pasti dia tuh udah kasih kita penolong. Makanya dia selalu bilang, aku akan selalu menyertai engkau kemana engkau pergi. Gitu. Ada satu tangan yang kita bisa lihat, tangan kanan dia yang akan terus menolong kita, memberikan kita jalan-jalan kemenangan. Jadi walaupun apa yang kita kerjakan, lakukan setiap hari, ya kan, kita jangan handlein pikiran kita, daging kita, kesenangan kita. Gimana sih kita harus nyenengin Tuhan sekarang? Banyak orang nggak tahu nyenengin Tuhan gimana sih. Ya coba, dokter. Salah satu cara untuk nyenengin Tuhan gimana? Tak ada ya. Kirim video lucu. Kirim video lucu. Memberikan firman Tuhan kepada orang lain, mengajar firman Tuhan kebaikan, ucapin ke orang lain. Iya. Tuhan perlu duit situ nggak? Enggak. Perlu duit situ nggak? Kekayaan situ yang kamu enggak kan? Tuhan nggak perlu itu semua dari kita. Dia cuma mau kita nyenengin kita, nyenengin hati. Tuhan itu dengan satu cara, puji-pujian, penyembahan. Saya di mobil sering penyanyi kan. Banyak orang nggak mau buka mulut untuk memuji Tuhan. Ya, kalau dulu kan main game mulu. Nah Tuhan punya semua, dia ciptain kita, dia punya mau kaya, mau apa, mau jadi batu, mau jadi apa. Dia nggak bisa buat orang nyenengin hati dia gimana ya, kita cuma bisa keluarin suara kita, nyanyi buat dia. Saya belajar di situ, ternyata sadar buat itu begitu. Seperti Daud, tahu cerita Daud kan, sehari nyanyi 7 kali. Kita nyanyi sehari buat Tuhan sekali aja enggak? Orang cuma berdoa, wah, ampun minta tolong aku lagi susah. Udah. Doa sehari 3 kali itu ya. Soal sehari 2 jam 3 jam, tapi lu nggak nyenengin Tuhan, nggak dilihat. Saya yakin. Yang memberikan kita ketenangan, kita lagi sulit, lagi takut, lagi khawatir, coba nyanyi. Nyanyi. Yes. Saya udah buktikan itu dalam diri saya. Saya nggak pintar firman, saya nggak pintar dalam segala, saya orang bodoh. Sekolah juga nggak lulus. Yes. Tapi Tuhan kasih hikmat, Roh Allah ngajari kita yang kita nggak tahu, pengetahuan di situ dia kasih kita urapan itu. Di situ kita dibangun, diasah, bisa naik terus. Ikut Tuhan itu nggak di situ doang. Kita tuh naik kelas loh. Benar. Jadi kita dipilih Tuhan untuk jadi alat dia supaya kita tuh ada progres, naik terus. Nggak mungkin kita di situ aja. Karunia tuh bakal ditambah-tambahkan sama kita. Benar. Misalnya kita tadi ya cuma bisa doain orang, nanti kita bisa lagi, bisa lihat orang. Karunia apa lagi? Keren itu. Yang kita harus cari apa?
Gak usah karunia bahasa roh ini itu. Kalau udah bisa dikasih makrifat, keren itu. Paling susah itu dapetin karunia itu. Dan orang ya, Hah? dan orang ya. Makrifat itu pengetahuan. Oh, iya. Dan orang yang bisa nih, dan orang ini. Iya. Kayak Salomo ya. Selalu mau hikmat. Iya. Pengetahuan itu karunia yang Oh, kita berdiri. benar nggak, Pak Ivan? Di luar dari semua karunia. Jadi kita Semuanya kita bisa tahu. Ada apa. Itu kita harus cari perkenanan Tuhan. Biar Tuhan tuh urapi kita terus. Sebenarnya kita hati kita tulus berdoa sama Dia. Hati yang tulus Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti jawab doa kita. Ya, mujizat-mujizat yang kita alami mungkin kecil kelihatannya, tapi saya yakin dampaknya bisa besar untuk orang lain, berbagi buat orang-orang di sekitar kita. Ya, seperti Dedi banyak mujizat yang dialami. Ya, karena Tuhan lihat hati yang hancur, hati yang tulus, kita nangis sama Tuhan. Tuhan tuh sayang sama kita. Dengan kita hancur itu Dia melihat penderitaan kita, dimana kita harus dibangun, dibangkitkan lagi, dipulihkan, walaupun belum pulih 100%. Tapi kan cara kerja Tuhan tuh dia step by step. Tapi sekarang Tuhan kerjanya cepat, nggak lama. Tuhan sekarang cepat kerjanya, jadi kita harus hati-hati juga. Jangan salah langkah, jangan salah ambil keputusan dalam kehidupan. Jangan menggunakan kepikiran kita lagi. Minta tuntunan, panggil aja Tuhan, ya Roh Kudus, ya Aba, ya Bapa. Kalau kita sulit lagi susah, hanya dalam hati kita. Nah, itu kita bisa diberi ketenangan, sukacita dan kesejahteraan. Hanya dekat kepada Allah saja aku tenang. Itu mesti ingat. Sumbernya kita harus dekat terus sama Dia, melekat sama Dia, supaya kita terus bisa diberikan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita secara spiritual dan emosional. Jadi saya rasa berdoa itu adalah bukti kita bisa mengandalkan Tuhan. Terus juga kita bisa mencari petunjuk, minta tolong Tuhan apa yang harus saya jalani saat ini, bisa dalam kerjaan, apakah ini dari Tuhan atau bukan. Kadang-kadang Tuhan tuh puji kita terus. Ya, pasti kita diuji loh. Tapi kita mesti peka nih, ini gua dites apa enggak dari Tuhan nih. Iya loh, dari berkat, dari duit, bisa dites itu. Ngeri loh kadang-kadang, ngeri sedap. Berkat bukan nggak selalu ini, bisa membuat jadi jauh dengan Iya kan? Iya. Maka kayak Pak Budi bilang, dari Tuhan, doa rajin dari Senin sampai Minggu, datang ke gereja terus diberkati Tuhan, malah tinggalin Tuhan karena sibuk tapi banyak ngejar berkat terus. Ya itu makanya kita harus cari petunjuk terus, minta bimbingan tuntunan Roh Kudus, apa yang harus kita putuskan. Ya kadang-kadang kita melayani Tuhan itu, ya kita melayani jiwa-jiwa yang susah, yang berbeban berat. Itu dengan doa itu menolong mereka yang sakit, yang bisa sembuh, yang berbeban berat kita bisa kasih kelegaan. Itu dengan kekuatan doa, ya kan? Tapi kita sendiri harus benar dulu di hadapan Tuhan, ya kan? Kan doa orang benar besar kuasanya, didengar sama Tuhan. Kita harus jadi orang benar dulu, lu nggak orang benar. Jadi bukan doa yang benar, tapi doa orang benar. Orang yang benar itu baru doanya bisa. Bukan doanya benar, doa orang benar. Kadang-kadang begitu, benar ya kemudian. Orang yang nggak benar gimana bisa doain orang, gimana bisa something happen, sesuatu terjadi dalam kehidupan itu. Karena kita sendiri nggak benar, respon kita, hati kita nggak benar, gitu. Itu kadang-kadang firman itu suka disalahartikan orang. Ya kan? Oh, gue udah doa, gue udah ini, gue udah itu. Tapi gimana? Kok nggak dijawab kan? Ya lu udah bener belum di hadapan Tuhan? Itu kadang-kadang kita suka nggak sadar karena kesombongan kita. Oh, gue udah cari Tuhan nih, udah bangun jam 2 pagi doa. Doa doang kayak percuma. Doa puasa juga mau sampai bangkotan juga orang. Gimana aja udah sama Tuhan. Nah hati
kita, dia lihat hati kita terus. Nomor satu hati kita, respon kita sama Tuhan. Cari Tuhan, intim sama dia, senengin hati dia. Kita nggak usah muluk-muluk dah, bener. Senengin hati Tuhan aja, itu yang saya banyak alamin. Kalau saya takut, misalnya lagi galau, gabut, udah nyanyi aja. Nyanyi aja Pak. Biasanya pernah ngerasain, Banyak orang suka nggak mau nyanyi, nggak mau buka mulut. Suara gua nggak bisa nyanyi, suara gua jelek. Lalu, padahal Tuhan kan yang cewek, yang penting kita mau dengar suara kita lah. Ini cempreng ya orang. ngapain kita buat nyanyi buat dilihat orang biar bagus? Dinilai manusia. Tuhan yang nilai kita. Tapi kita harus selalu jaga hati. Jaga hati. Gitu. Jadi mengucapkan syukur juga. Ya, bersyukur Tuhan Kau sudah berikan aku nafas, berikan aku sehat sampai hari ini. Ya, atas penghargaan, atas berkat dan juga yang sudah kita terima sampai detik ini. Mungkin banyak dari kita yang suka mengalami hal-hal yang gak enak setiap hari, ya kan? Jadi kita harus lihat lagi cara Tuhan itu bekerja dalam diri kita itu berbeda-beda. Cara kerja Tuhan beda, pasangan beda, nyokot juga beda, bapak tahu juga beda. Masing-masing punya cara sendiri. Jadi kita nggak boleh iri. Iya, bisa jadi ditolong Tuhan luar biasa. Kesaksiannya, mujizatnya gila. Ya, porsi dia, porsi kita beda. Tapi kita harus saling support. Gitu, kadang-kadang orang suka ngiri. Ya, iya, ngapain kita ngiri sama orang? Iya benar, ngapain kita ngiri-ngiri sama orang? Hidup kita yang penting benar dulu. Ya. Kita doain dia aja, doain. Bagus tuh kita doain orang supaya bukan doa buat diri kita, tapi buat orang. Itu kita di recharge, roh kita yang dibangun, kita lebih kuat lagi. Ya itu kan doa syafaat. Iya, mulai memikirkan orang lain bukan buat kita doang. saya memang saya doa syafaat. Jadi memang banyak doain orang gitu. Jadi udah terbiasa. Memang roh kita dibangun. Kalau kita doain orang, roh orang itu yang dibangun. Kadang kita bisa kuat, kita bisa ini, kita bisa itu. Ada orang lain yang doain kita tanpa kita sadari. Iya. Termasuk kita bisa jadi anak Tuhan pun kita bisa ke gereja Kita doain. orang lain. Iya. Kita nggak tahu siapa yang doain kita Pak ya. Ukur, karena lu bisa gemuk tuh itu Iya. orang. Iya. Kan kalau doain ternyata dia yang doain kita sampai kita dia Doain lah. Itu di alam roh itu. Doain dong, amin. Beda, Iya. Itu Mana gue beda. ya? Doain gue ya. Kita harus hidup di dalam roh dan kebenaran. Tuhan kan mau cari penyembahan yang di dalam roh dan kebenaran. Itu benar-benar nyata. Kita bisa berdiri, kita bisa ngelakuin banyak hal. Kita nggak tahu siapa saudara kita, tapi orang lain. Kita berbuat baik sama orang itu doa kita. Mau orang Islam, mau orang Buddha, itu doa itu kuat, kekuatannya itu. Jadi kita jangan remehin doa, walaupun kelihatannya sepele, tapi powernya itu. Ya kemarin kayak contoh itu yang sebelumnya orang India kan katanya ibu-ibu yang orang Islam yang doa India, tapi kan yang penting bukan soal lagi agamanya, Iya. tapi kan ya ketuanya ini kan yang kemarin siapa yang tempat doa itu? Mr. Raj. Iya, kan kemarin kesaksian didoain sama ibu-ibu orang Islam. Makanya kan itulah power of prayer. Kita harus memperkuat hubungan kita dengan Tuhan supaya kita bisa menemukan kekuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya terus sama Tuhan, cari wajahnya. Walaupun kita susah, kita belum sukses, umur kita masih segini, belum punya apa-apa. Ya, kayak saya juga belum punya apa-apa. Tapi saya dikasih ketenangan yang dunia tidak bisa beli. Bisa pakai duit, lu punya banyak duit, bisa cari tenang nggak? Belum tentu loh. Ya, namanya sejahtera. Namanya sejahtera itu nggak bisa dibeli sama uang.
Ya kan ada firman-Nya, damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang dunia ini. Iya. Makanya kita harus tetap setia sama dalam segala hal dan perkara. Nah, kita tetap kuat, doa terus, ya kan? Doa tuh setiap saat loh, nggak mesti doa jam 2 subuh. Tuhan tuh mau kita doa setiap saat. Iya, bukan pakai Setiap saat tuh. Iya. Banyak orang, mau doa jam 2 bagus, jam 3 itu boleh. Iya. Nggak dilarang, ya kan? Nggak dilarang itu doa pribadi boleh. Tapi Tuhan tuh mau kita setiap saat doa. Komunikasi. Ngomong terus. Itu enak. Nanti kita bisa lebih peka, tahu gitu. Apa yang harus kita lakuin selama kita berjalan, kita ketemu orang, kita ketemu siapa. Semua kan gak ada yang kebetulan. Dalam setiap apa yang kita jalani hadapi setiap hari itu. Dan jadi ya saya rasa itu aja sih sharing dari saya. Mungkin dalam doa itu harus tekun setiap hari. Jangan tinggalin doa-doa kita, ya. Doa sampai sesuatu terjadi untuk kita, untuk orang lain, yang bisa membantu orang. Berdoa buat orang itu paling penting, paling bagus. Kita Tapi kan ada singkatan ya, push. Pray until something happens. Iya, sampai sih langsung menggedor pintu surga. Pray until something happens. Apa? Pray until something happens. Iya sih, katanya PUS. PUSH. Push. Masa bikin kaosnya. Iya. Prayer until something happen. Berarti berdoa terus sampai semuanya terjadi. Ya, kita harus doa itu ya dibangun iman kita juga, kepercayaan kita sama Tuhan dalam apapun juga. Saya kemarin rumah saya mau kebakaran loh. Iya. Saya mau kesaksian sedikit. Ya, minggu-minggu ini maksudnya. Nah, Kemarin, kemarin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. hari Jumat, iya Jumat kemarin. Kenapa kok bisa? Saya lagi telepon sama Dedi itu. Maksudnya Ngobrol. gara-gara apa itu misalkan mau Terus kebakaran? depan kamar saya itu bubuk. Terus kecilin TV kan di sini. Kenapa itu? Tahu. Udah mau lagi sama si Dewi. Saya kira ribut, ada orang ribut. Iya, orang si kos. Dewi tuh kira ada ribut udah mau. Terus keduk keluar saya. Oh kebakaran depan rumah. Hah? Kok kaget? Yaudah nih kita dulu ya. Langsung tutup telepon, turun lihat. Kebakaran loh. Saya pikir depan rumah saya itu kan kabel listrik tuh. Itu makanya Hah? orang. Jadi sebelah rumah kan tanah kosong. Sebelahnya ada rumah. Di seberangnya itu ada gandul listrik. Maksudnya dari listrik keluar api gitu. Kabel listrik udah kebakaran kabel listrik di sebelah rumah sono. Terus yang sebelah rumah saya, yang sebelah kiri rumah Bukan saya, kabelnya juga kebakaran. Terus kata orang kabel depan rumah itu kebakaran juga. Diterakin mati listrik. Udah gue matiin jebret mati. Ya kalau nggak mengalir ya. Saya naik ke atas. Kelebihan muatan. Iya. Saya ingat. Kenalan ya? Nyalain lagi nyalain. Enggak. Gue matiin dulu kok. Enggak berapa? Kebakaran semua, Pak. Sampai Ayo, kebakaran. Itu berapa kali nyala? Langsung nyala kalau gitu. Dikerjain sampai Saya kira kerjaan mama ini yang ada nih. Saya cuma ingat pas gue naik itu saya naik ada ampar satu. Cari ampar dulu, udah ampar, udah gue naik langsung masuk kamar doa ya kita doa. Itu otomatis. Kita panik loh itu. Iya. Itu jantung tuh. Jangan duluan kan. Iya. Lu gimana sih? Api loh itu, api itu cepet loh. Tapi ya itu, saya diingatkan ternyata doa. Karena memang kita sering berdoa. Dalam keadaan apapun juga kita diajarin doa dulu. Saya yakin Tuhan pasti benteng gitu. Apalagi rumah saya tempat doa, sering buat doa. Jadi saya percaya itulah kekuatan doa. Tuhan pasti luputkan kita dari mara bahaya, malapetaka dan kedahsyatan malam. Karena kita berdoa. Udah
Udah habis itu apinya mati. Nggak lama datang. Damkar. Wih, cuma disemprotan sorot, nggak pakai air gitu. Wah, udah lega. Udah keluar mobil tuh, motor semua udah pada keluar. Aneh kan? Iya, takut nggak Iya lah. Deket banget loh. aja. Nih videonya mau lihat nih, kayak kemarin ada video yang bikin. Dia orang sih nggak lihat. Baik. Terus sebelah kiri rumah tuh, udah kabelnya kebakar. Oh iya, kelihatan. Sebelah kiri ini rumah ini kan kosannya. Iya. Oh tuh kebakaran sih. Oh iya, udah agak gede juga ya. Iya, berarti ya apinya kelihatan. Iya, maksudnya udah gede. Itu di atas itu ya api. Iya. Keluar aja baunya tuh Udah anak semua. ngeri loh. Iya, pasti. Saya dulu pernah kan toko toko saya, Ini yang dulu. toko saya kebakaran. Ngeri loh. Saya di dalam digedor-gedor. Baunya tuh dengar. Bini gua udah bawa anak gua keluar aja kabur. Surat gitu teriak. Gua yang pusing. Surat yang inget surat apa? Ini Kalau kagak kalau itu kan kalau kebakaran surat nih, takutnya bikin Surat. lagi susah. Iya. Surat walaupun selembar kertas tapi kalau ada ini mesti di makanya kan bisa ya surat apa-apa. Deket banget itu gua. Percikan apinya tuh di kabel bisa kebakar. Kalau kebakar semua merembet. Iya benar juga bagus. Kabel panas. Iya. Kamu yang musim panas begitu seperti ini ya? Jadi biasanya orang yang listrik gardunya kelebihan beban. Iya. Kelebihan beban dia nggak screennya nggak off, tapi dia mulai panas meleleh. Iya ada nyantel kadang-kadang nyala listrik. Iya, wah itu baru sumber hidup sekali. Aparnya nggak pakai, udah mau bersiap-siap aja tuh. Jadi kalau di atas kebakaran udah mau semprot aja, untuk ada apa loh? 3 kilo lumayan. Sekali semprot kan ngeri. Cuma ya itu saya diingetin berdoa dulu. Pakai itu juga bisa ya kalau nggak ada. Pakai Coca-Cola. Bukan nama yang gede itu. Enggak, Coca-Cola. Wah. Nggak bisa pak, mesti pakai bensin. Coca-Cola bisa. Gak kepikiran kok kayak gitu-gitu yang gua cuma pikirin apa udah ada apa udah gua pegang dulu habis itu gua doa dulu untuk di bawah kaki Tuhan untuk ingat dulu di situ baru Tuhan tuh bekerja saya yakin itu doa doa itu kekuatannya luar biasa dampaknya buat kita tuh sehari-hari itu ya itu hidup kita dituntun oleh roh Allah bukan dengan diri kita lagi kita mau ngapain semua pikirannya tuh udah diambil alih kita hidup benar oke harus kita cari perkenanan Tuhan terus hidup benar gitu gak gampang loh hidup benar loh kayaknya juga kita masih punya salah kita kan manusia bukan malaikat iya nggak luput dari dosa ya kan kadang-kadang mulut kita ngomongin yang enggak ya kan Tapi bisa doa itu tenang itu juga luar biasa menghadapi ini masih ingat doa seperti Daud kan dulu pas lagi anak saya benar-benar itu cuy saya berdoa lagi begitu saya orang pasti nyelamatin diri apa ini tapi menurut saya nggak tahu kenapa doa dulu duduk kaki ajak istri anak doa udah doa tuh udah tenang ya juga doa itu sebagai tanda pengakuan kita bahwa kita nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Ada saat-saat kita ada sesuatu yang di luar kuasa kita, jadi kita mengandalkan Tuhan melalui doa. Itu sebagai pengakuan kita juga bahwa kita butuh Tuhan. Kalau nggak ngapain kita berdoa? iya benar kan kita cari Tuhan Iya, kalau kita bisa sanggup tanganin semua sendiri kan dengan kekuatan kita. binasa Mungkin justru kita karena kita merasa mengakui secara langsung walaupun dari kita ucapkan dengan kita berdoa berarti kita ada sesuatu yang di luar kuasa kita yang kita tidak sanggup makanya kita minta kepada yang paling sanggup yaitu Tuhan berarti kita mengakui bahwa dia yang lebih sanggup daripada benar dan segala semuanya iya. Tuhan
dia kan berdoa. Sebelum minta ketua, minta Mas Amin dulu. Minta apa? Minta yang berduit. Betul apa ini? Ada ya, kita tutup ya dengan doa. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan, terima kasih ya Bapa atas semua urapan-urapan-Mu yang selalu kami buat hidup kami saat ini. Supaya kami juga bisa menghidupi firman-firman kebenaran-Mu, apa yang Hamba-Mu sharingkan malam hari ini, supaya semuanya bisa menjadi kehidupan bagi kami semua saat ini ya Bapa. Untuk setiap langkah-langkah kami dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami juga dijauhkan dari hal-hal tidak alasan terus hati pikiran kami ya Bapa, supaya kami bisa melihat terang kasih-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Bapa, berikanlah kami terus kekuatan-kekuatan yang baru untuk menghadapi semua jalan-jalan yang di depan kami saat ini, supaya kami bisa terus bersama berharap mengandalkan Engkau senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi, sebentar juga kami akan pulang ke rumah masing-masing berkumpul bersama keluarga kami, supaya kami selalu aman dalam perlindungan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu selalu sempurna ya Bapa. Kuasa kasih mujizat-mujizat juga kami berikan untuk hidup kami, supaya kami bisa terus berjalan bersama pimpinan Allah dan juga takut khawatir dalam menghadapi segala perkara apapun juga. Berikan kami berkat-berkat kasih setia Allah yang terus dicurahkan dalam kehidupan kami, dan kuasa kasih sukacita dan kesejahteraan Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan persekutuan Allah yang kudus senantiasa menyertai hidup kami mulai saat ini sampai pada tahun.